Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat semua ya. Kayaknya kita bisa hadir semua di sini. Kita akan mulai perkuliahan kita pada hari ini, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sama-sama ya. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang studi Islam Nusantara. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Islam Nusantara, baik dari konsep, definisinya apa, kemudian dari karakteristik juga ruang lingkupnya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui konsep, kemudian ruang lingkup, dan karakteristik Islam Nusantara. Sebelum nanti saya akan menjelaskan, kita bersama-sama akan mempelajari itu, saya ingin tahu dulu dalam benak teman-teman, apa itu Islam Nusantara. Jadi apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar Islam Nusantara? Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau berpendapat. Saya Pak, Islam yang dipraktekkan di sekitar lingkungan saya. Baik, terima kasih. Silakan yang lainnya, barangkali ada yang ingin mengemukakan pendapat. Kira-kira apa ya yang ada di benak kalian saat mendengar istilah Islam Nusantara? Saya Pak, Islam yang ada di Islam Indonesia. Nusantara. Jawaban dari Ibu Lia sama Ibu Yati sudah sangat bagus. Tapi definisi Islam Nusantara yang biasa kita kenal itu ada 3. Yang pertama itu Islam fi Nusantara atau Islam di Nusantara, yang itu meliputi apa yang dipahami, Islam apa yang dipahami, kemudian Islam apa yang diamalkan, kemudian Islam apa yang berkembang di kehidupan masyarakat Nusantara. Di Indonesia, Melayu yang disebut sebagai Nusantara. Contohnya apa? Contohnya tahlilan, marhabanan, ziarah kubur, kemudian banyak sekali ya lain-lainnya. Kemudian pengertian yang kedua itu merujuk pada istilah Islam di Nusantara atau Islam yang berada di Nusantara. Ini menunjuk pada aspek geografis, jadi Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, Indonesia, Melayu, kemudian merepresentasikan keragaman ekspresi bagaimana Islam dipraktekkan di daerah-daerah itu. Kemudian pengertian yang ketiga itu Islam li Nusantara atau Islam untuk masyarakat di Nusantara. Itu merujuk pada Islam sebagai sumber nilai dan inspirasi bagi kehidupan masyarakat di Nusantara. Nilai-nilai keislaman apa gitu? Berperan dalam membangun perdamaian, keadilan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Jadi itulah definisi dari Islam Nusantara. Kemudian ruang lingkup Islam Nusantara itu pertanyaannya adalah apa sih yang dikaji dalam Islam Nusantara? Dalam studi Islam Nusantara itu kita belajar tentang pertama sejarah Islam di Nusantara, sejarah masuknya gimana, sejarah berkembangnya bagaimana, siapa yang menyebarkan, itu dibahas di sini. Kemudian selanjutnya tradisi dan budaya Islam di Nusantara, seperti yang tadi sudah disebutkan ya oleh teman-teman. Kemudian yang nomor 3 itu lembaga-lembaga Islam. Lembaga keislaman itu pesantren, lembaga keislaman. Kemudian apalagi surau, lembaga keislaman, musola, masjid, DKM, amil zakat, panitia kurban. Itu banyak sekali lembaga-lembaga keislaman ya. Kemudian berikutnya pemikiran Islam Nusantara. Jadi pemikiran yang lahir dari ulama-ulama di Nusantara juga masuk dalam ruang lingkup apa yang dikaji di dalam Islam Nusantara. Kemudian yang terakhir Islam Nusantara kontemporer. Artinya isu, tema atau pemikiran Islam di Nusantara yang ada pada zaman mutakhir ya.
seperti pluralisme, keadilan gender, dan masih banyak sekali. Yang itu hanya ada pada hari-hari mutakhir kita pada hari ini. Kemudian yang terakhir tentang karakteristik Islam Nusantara. Jadi yang dibahas itu adalah apa sih ciri-ciri utama dari Islam Nusantara. Nah, dalam studi Islam Nusantara itu dibahas tentang ciri-ciri utamanya. Jadi bentuk-bentuk praktiknya itu bisa banyak sekali, tapi ciri-ciri utama itu yang pertama moderat. Moderat itu tengah-tengah, bahasa Arabnya wasatiyah. Jadi bersikap berada di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim rasio, tidak ekstrim teks juga. Jadi posisinya berada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, adaptif terhadap budaya. Jadi dengan budaya, dengan kearifan lokal itu tidak memusuhi, tidak melakukan konfrontasi, tapi justru adaptif, akulturatif terhadap kebudayaan. Kemudian yang ketiga, toleran. Saat ada perbedaan yang ditemukan itu tidak langsung kemudian menggunakan sifat-sifat atau sikap-sikap kekerasan. Jadi toleran, menghargai perbedaan. Yang nomor 4, berbasis dakwah kultural. Basis dakwah kultural itu maksudnya penyebaran Islam itu berbasis pada dakwah yang dikenali oleh masyarakat, bukan dakwah yang asing. Contohnya sering kita mendengar bagaimana Wali Songo itu menyebarkan Islam dengan kesenian-kesenian lokal. Itu salah satu contohnya. Yang nomor 5, menjunjung kemanusiaan. Jadi yang diperhatikan oleh Islam Nusantara itu kemanusiaannya. Jadi nilai-nilai tadi tuh ujungnya adalah bagaimana memperhatikan kemaslahatan dan kondisi manusia yang ada di Nusantara. Yang terakhir, ciri-ciri utama Islam Nusantara itu adalah selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan kita seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, musyawarah, gotong royong, itu adalah nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang disebarkan di Nusantara. Oke, teman-teman semua, kembali lagi ke teman-teman. Kita akan berbagi pandangan tentang Islam Nusantara. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa saja praktik-praktik keislaman yang ada di daerah kalian yang mencerminkan Islam Nusantara? Silakan teman-teman bisa berpendapat dengan menyebutkan nama tradisinya apa, kemudian nilai Islamnya apa. Saya persilahkan, siapa? Saya, Pak. Nama tradisinya itu tahlilan. Untuk nilai Islamnya mengirimkan doa dan silaturahmi. Saya, Pak, marhabanan. Nilai keislamannya adalah solidaritas antara sesama dan juga menumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya, Pak, nama tradisinya itu ziarah. Nilai keislamannya itu mengingatkan kita kepada kematian dan muhasabah. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat tadi sangat bagus. Teman-teman sudah menyebutkan apa saja nama tradisi yang ada di tengah masyarakat yang mencerminkan Islam Nusantara. Kemudian juga bisa menjelaskan tentang nilai keislaman apa yang terkandung di dalamnya. Oke, untuk terakhir, kita sampai pada bagian terakhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Semua mahasiswa tolong tulis satu kata di atas post-it tentang sesuatu yang menggambarkan apa itu Islam Nusantara. Bebas, kata-katanya apa saja, satu kata saja, tapi itu menggambarkan Islam Nusantara. Silahkan ditulis, semuanya menulis di atas post-it.
Kemudian kalau sudah selesai menuliskan di kertas post-it, silahkan teman-teman menempelkan kertas itu di sini. Nanti kita baca apa sih kesimpulan yang teman-teman dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Silahkan yang udah selesai langsung ditempel di post-it. Ya, silakan. Yang belum selesai, coba dipikirkan. Kalau yang udah selesai langsung ditempel. Itu aja. Oke, sudah semua. Oke, dari sini teman-teman menyimpulkan bahwasannya Islam Nusantara itu Pancasila. Islam Nusantara itu wayang. Ada juga yang mengatakan Islam Nusantara itu gotong royong, harmoni, kemudian budaya, toleran, akulturasi, kesenian, marhabanan. Yang jawab tradisi ada 2. Kemudian ada juga yang menjawab maulidan. Kemudian ada yang nulis lebih dari 1 kata ternyata. Islam Nusantara adalah suatu budaya yang dibalut dengan agama. Ini nggak dengerin tadi berarti. Oke, teman-teman sudah menyimpulkan semua. Saatnya kita membungkus ini semua dalam kesimpulan. Jadi teman-teman kalau bisa disimak, kita menyimpulkan Islam Nusantara itu intinya adalah bukan agama baru, bukan aliran baru, bukan sekte apalagi. Jadi Islam Nusantara itu adalah cara yang dipahami, cara yang dipahami, dipraktekkan dan dikembangkan dengan konteks masyarakat di Nusantara. Jadi yang ditekankan itu konteks ya, dalam konteks Nusantara. Kemudian berikutnya Islam Nusantara itu merupakan hasil dialog. Dialog itu berarti satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Jadi logikanya bukan logika menghancurkan, menghapuskan, tapi logikanya logika dialog. Kemudian yang keempat, karakter utama dari Islam Nusantara adalah moderat, tengah-tengah, toleran, humanis, kemanusiaan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Itu kesimpulannya. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa itu konsep Islam Nusantara, ruang lingkupnya seperti apa, kemudian karakteristiknya, ciri-ciri utamanya seperti apa, kita lalu masuk ke pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana sih caranya Islam bisa masuk ke Indonesia? Tapi pertanyaan itu tidak akan kita jawab pada pertemuan hari ini. Itu pertanyaan ini jawabannya akan kita diskusikan, kita bahas bersama pada pertemuan di minggu depan. Untuk hari ini kita cukupkan. Oke, sudah selesai. Untuk hari ini kita cukupkan mata kuliah kita, pembelajaran kita tentang Islam Nusantara, khususnya tentang materi konsep, kemudian karakteristik dan ruang lingkup Islam Nusantara. Demikian mata kuliah hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akhiri pertemuan mata kuliah pada hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.